Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Winata, NPM 79 dari kelas C. Di sini saya akan presentasikan tentang materi kelompok 4 atau kelompok saya sendiri yang paling saya kuasai, yaitu DNS. DNS atau Domain Name System adalah sistem yang menghubungkan nama domain, misalnya www.google.com, dengan alamat IP atau internet protokol yang sesuai. Ketika Anda memasukkan alamat situs web ke browser Anda, sistem DNS akan mencari alamat IP yang berkaitan dengan nama domain tersebut. Sebagai contoh, ketika Anda mengetik www.google.com di browser Anda, sistem DNS akan mengambil nama domain ini dan mencari alamat IP yang terkait. Setelah menemukannya, browser akan menggunakan alamat IP tersebut untuk menghubungi server yang menyimpan halaman web Google. DNS penting dalam menjalankan internet karena lebih mudah bagi kita untuk mengingat nama domain daripada menghafal angka-angka alamat IP. Selain itu, DNS juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa lalu lintas internet dapat dikirim dengan cepat dan efisien ke server yang benar. DNS bekerja dalam hierarki yang terdiri dalam beberapa tingkatan. Ada server DNS root yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, diikuti oleh server DNS tingkat atas atau disebut top level domain seperti .com atau .org yang mengatur zona di bawahnya. Setiap zona kemudian dapat memiliki server DNS yang lebih spesifik, dapat mengelola alamat IP untuk situs web individu. Dalam praktiknya, ISP atau Internet Server Provider biasanya menyediakan server DNS kepada pelanggannya. Namun, pengguna juga dapat mengkonfigurasi sistem DNS sendiri pada perangkat mereka untuk menggunakan server DNS pilihan mereka. Secara keseluruhan, DNS membantu mengarahkan lalu lintas internet dengan efisien dan memastikan bahwa Anda dapat mengakses situs web dengan menggunakan nama domain yang mudah diingat. Dalam sejarahnya, DNS juga mengalami perkembangan. Berikut adalah beberapa perkembangan terkini dalam DNS atau Domain Name System. Yang pertama adalah DNS over HTTPS atau DOH merupakan protokol yang mengenkripsi lalu lintas DNS menggunakan protokol HTTPS. Ini membantu mencegah pengintaian atau manipulasi DNS oleh pihak yang tidak berwenang. DOH juga membantu untuk mengatasi pembatasan akses DNS yang diberlakukan oleh penyedia layanan internet atau lembaga pemerintah. Kemudian yang kedua ada DNS over TLS atau DOT, merupakan protokol yang mengamankan lalu lintas DNS dengan mengenkripsi menggunakan protokol Transport Layer Security atau TLS. DOT juga memberikan privasi dan keamanan tambahan dalam resolusi DNS. Yang ketiga adalah DNS SEC atau DNS Security Extension. DNS SEC menyediakan keamanan tambahan untuk DNS dengan memverifikasi integritas data dan autentikasi asal data DNS. Ini mencegah serangan DNS spoofing dan membantu memastikan bahwa data DNS yang diterima adalah benar dan tidak dimanipulasi. Kemudian yang keempat ada DNS Firewall. DNS Firewall adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan deteksi dan perlindungan terhadap serangan DNS. Ini melibatkan penyaringan dan analisis lalu lintas DNS untuk mengidentifikasi dan memblokir permintaan yang mencurigakan atau berbahaya. Kemudian yang kelima ada IPv6 DNS. Seiring dengan pengenalan IPv6 sebagai pengganti IPv4, DNS juga telah mengadopsi IPv6. Ini memastikan bahwa DNS mendukung resolusi dan pengolahan alamat IPv6 dengan efisien dan akurat. Kemudian yang keenam ada DNS Load Balancing. Layanan load
Balancing memungkinkan distribusi beban lalu lintas secara cerdas di antara beberapa server back-end untuk meningkatkan ketersediaan kinerja dan skalabilitas aplikasi web. Yang ketujuh adalah analisis DNS. Analisis DNS adalah pendekatan yang memungkinkan beberapa server DNS untuk berbagi alamat IP yang sama. Permintaan DNS dikirim ke server terdekat berdasarkan rute jaringan yang membantu meningkatkan kecepatan resolusi DNS dan mengurangi latensi. Itu tadi merupakan definisi DNS dan perkembangan DNS. Demikian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.